Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat, pemateri kita pada pagi hari yaitu Ustadz Haji Abdul Hanif LCMA, dan yang kami hormati Bapak Ibu Ustadz Ustadzah STIT Permata Hati, TKIT Permata Hati, KPIT Permata Hati, TPAIT Permata Hati, dan STTJ Al-Bayan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, marilah kita mengucap bersama-sama rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka secara virtual dalam agenda kajian pagi. Dan tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah agar kita mendapatkan syafaatnya di hari nanti. Berikut rangkaian acara kajian pagi pada tanggal 5 September 2021. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tasmi Al-Quran, yang ketiga yaitu materi, yang keempat yaitu penutup. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan tasmi yang akan dibawakan oleh Ananda Mumtaz Azka Fauziah kelas 4C dengan surat Al-Qalam ayat 1 sampai 15. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim angkana dzamali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Mbak Aska yang telah membacakan surat Al-Qalam, dan yang selanjutnya yaitu adalah pembacaan materi atau penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Abdul Hanif LCMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi taufiqihi tatanazzalul barakat. Shalawatullahi rabbi wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumidin wa ba'd. Saudara, ayah bunda, bapak ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan untuk kajian kita di agenda pekanan kita setiap hari Ahad. Alhamdulillah, maka itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah masih memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semuanya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk sama-sama kita bertolabul ilmi.
Begitu juga ayah bunda yang berbahagia, bahwa nikmat yang luar biasa tiada caranya adalah nikmat Allah karuniakan kepada kita semuanya putra putri yang insya Allah harapan kita semuanya juga menjadi putra putri yang soleh dan solehah, dimana di hari-hari ini ternyata menuntut kita semuanya untuk kita bareng-bareng belajar mengantarkan putra putri yang soleh dan solehah itu. Walaupun di sana ternyata di hari-hari ini begitu banyak di suasana apa istilahnya PPKM ini begitu ya, sampai muncul ada beberapa kalangan, terutama kalangan ibu-ibu muda di perkotaan, ada satu gaya hidup baru yang kemudian mereka namai, kalau nggak salah istilahnya itu child free gitu ya, pingin tidak punya anak katanya, karena gara-gara permasalahan PPKM kemudian ibu-ibu harus ngurusin anak yang tadinya itu menjadi urusannya di sekolah. Nauzubillah min zalik ya, kalau ternyata sampai ada punya ibu yang punya anak tapi tidak mau ngurusin pendidikan anaknya. Nah insya Allah kita semuanya dalam rangka menunaikan kewajiban kita mengantarkan putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan solehah, tentunya butuh bekal, butuh ilmu-ilmu. Maka dari itu kita tiap pekan ini tidak lain tidak bukan untuk mengantarkan itu semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwatuna Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga juga terlimpah kepada kita semuanya. Ayah bunda yang berbahagia, di kesempatan yang lalu beberapa hal sudah kita bahas, diantaranya bagaimana sikap-sikap kita atau pendidikan terhadap putra putri kita di dalam rumah kita seperti apa. Nah ini ternyata juga pada kesempatan kali ini akan kita sama-sama diskusikan terkait dengan pendidikan putra putri kita yang itu sifatnya di luar rumah ya, sifatnya di luar rumah. Bagaimana sikap-sikap kita atau sarana pendidikan apa saja ketika di luar rumah itu bisa kemudian kita efektifkan, kita maksimalkan. Satu hal yang ternyata sangat-sangat luar biasa ngefeknya terhadap pendidikan buat putra-putri kita yang itu kegiatannya di luar rumah adalah rihlah ya. Rihlah itu apa bahasa kerennya? Ceng-ceng begitu ya. Keluar dari rumah, adain acara di rumah, entah itu di kebun, entah itu di pantai, entah itu di pinggir sungai barangkali, monggo. Yang jelas ternyata sangat-sangat luar biasa kebahagiaan orang tua kalau kemudian orang tua itu bisa menyaksikan putra-putrinya bahagia, bisa main, bisa kejar-kejaran ya, bisa kemudian mungkin bercanda dengan kakaknya, dengan adiknya, dan itu posisinya di luar rumah. Bisa jadi di taman gitu ya, di kebun, atau di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk refreshing itu. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Sekali lagi, ternyata kebahagiaan orang tua ketika bisa melihat putra-putrinya itu bahagia. Dan ternyata beberapa agenda-agenda di sekolah itu kemudian salah satu yang paling dinanti-nanti buat anak-anak itu kalau sudah kegiatan semacam rihlah, semacam refreshing di luar sekolah. Itu pasti kemudian satu kegiatan yang sangat diimpi-impikan oleh mayoritas anak-anak sekolah gitu ya. Jarang lah kalau yang ada istilahnya rihlah, ada istilahnya refreshing kemudian izin gak ikut, itu jarang sekali. Pasti 99% kemudian mereka acara yang dinanti-nanti. Maka dari itu ternyata ini kemudian harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya menjadi sarana tarbiyah buat, sarana pendidikan buat putra-putri kita semuanya. Ayah bunda yang berbahagia, kenapa ini hal yang sangat penting? Karena kemudian disebutkan, kalau kita lihat di sini disebutkan tentang rihlati fawaid begitu ya. Dari rihlah itu, dari jalan-jalan itu, dari refreshing itu ternyata ada beberapa manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Yang pertama diantaranya dari rihlah itu bisa terbentuk sifat ta'awunnya, saling tolong menolongnya ya. Jadi biasa kan kadang pas rihlah, pas ini ya, kadang-kadang malah ditugasin begitu ya, atau bisa jadi nanti ada permainannya seperti apa, dan itu diantaranya adalah
bisa terbentuk pendidikan atau karakter atau moralnya, bagaimana anak-anak kita bisa kemudian saling ta'awun, dari saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Yang keduanya, ternyata dari kegiatan semacam refreshing tadi atau rihlah tersebut adalah tujaddidu an-nasyad, ya, yang kemudian bisa menambah semangat lagi, ya, semangat untuk belajar, semangat untuk aktivitas yang biasa rutin dijalankan itu, yang mungkin sudah beberapa saat begitu ya, bosen ya, akhirnya kemudian dengan rihlah tadi, dengan refreshing tadi, dengan jalan-jalan tadi, itu kemudian kegiatan-kegiatan yang barangkali sudah membosankan ini kemudian lebih semangat lagi. Yang ketiganya dari manfaat atau faedah rihlah itu, faedah jalan-jalan refreshing tadi, diantaranya juga sarana untuk bertafakur tentang ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Misalkan anak-anak kemudian ketika diajak ke gunung, ya, diajak ke gunung itu, ya, kan ada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita disuruh untuk melihat gunung-gunung yang dipancangkan itu kan. Ya, itu menjadi sarana untuk mentafakuri tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau kemudian diajak ke pantai, ya, anak-anak bagaimana kemudian disuruh mentadaburi tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa begitu ya. Akhirnya kita itu kemudian merasa betul kita itu salah satu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala ternyata yang sangat kecil sekali, ya kan? Dibanding dengan lautan yang begitu luasnya, dibanding dengan gunung yang begitu besarnya. Maka kadang-kadang ya, sifat-sifat kemudian barangkali yang selama ini muncul ada bibit-bibit kurang baik di anak-anak kita, misalkan muncul kesombongan dan sebagainya, ketika kemudian jalan-jalan kita, jalan-jalan yang penuh makna, penuh dengan pendidikan, penuh dengan tarbiyah, diajak kemudian untuk itu, nak, coba lihat gunung yang sebegitu besarnya, ya, dibanding kita yang begitu kecilnya, maka tidak ada yang kemudian patut kita sombongkan di hadapan siapapun, ya, karena kita itu makhluk yang sangat-sangat kecil dibanding ciptaan Allah yang luar biasa tadi, ya. Dan masih banyak hal yang lain yang banyak kemudian bisa kita tafakuri, kita tadaburi ketika dalam perjalanan-perjalanan rihlah tadi atau jalan-jalan tadi. Kemudian ayah bunda yang berbahagia, ternyata dengan rihlah juga, dengan jalan-jalan tadi itu, ada satu hal yang bisa jadi belum terungkap selama ini. Biasanya dalam kondisi-kondisi seperti itu, di luar rumah, di luar ruangan begitu ya, di tempat yang terbuka seperti itu ada beberapa karakter atau sifat atau kebiasaan anak yang itu bisa terungkap, ya, yang itu bisa terungkap. Bisa jadi misalkan contohnya tadi ya, anak yang punya kebiasaan cuek, gak mau membantu temannya dan sebagainya, itu kelihatan pas lagi acara-acara rihlah tersebut, pas lagi acara-acara dalam perjalanan tersebut, ya. Nah, dalam wisata tersebut. Nah, ini kemudian menjadi sarana, oh, kalau ternyata anak ini punya sifat yang seperti ini kurang baik, kan kemudian bisa kita perbaiki bersama. Nah, ini sangat-sangat baik sekali kalau kemudian dengan rihlah itu kita bisa mencari bagaimana sebenarnya putra-putri kita selama ini gitu ya. Kemudian juga melatih kesabaran. Kadang-kadang bisa jadi dengan perjalanan yang luar biasa atau rihlahnya, barangkali kalau ada yang nyun sewu, bapak-bapak yang hobi mancing apalagi begitu ya, mengajak anaknya rihlahnya untuk mancing bersama. Itu ternyata mancing itu butuh kesabaran yang sangat luar biasa, apalagi mancingnya di sini begitu ya. Beda dulu ketika saya pernah mancing di Sungai Nil, itu yang kita lebih capek untuk ngasih makannya, karena ketika dijatuhkan langsung diangkat, dapat ikan, diangkat dapat ikan gitu. Nah, kalau di sini kan kadang sekali jatuhkan itu joran pancing itu nunggunya luar biasa lamanya gitu, butuh kesabaran. Nah, ini dengan rihlah juga bisa melatih kesabaran. Kemudian juga bisa menambah kehangatan antar keluarga, ya. Bisa jadi dengan aktivitas masing-masing orang tua yang punya aktivitas pekerjaan yang bisa jadi berangkatnya pagi begitu ya, pulang malam, anaknya sudah tidur begitu ya.
dengan kita agendakan rihlah dengan agenda bersama itu kan kemudian lebih akrab lagi, bisa dongeng, kemudian bisa bercengkrama, bisa kemudian saling curhat dan sebagainya. Ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Dan begitu juga yang paling terakhir dari manfaat rihlah itu ada yang kemudian menjadi sarana sebagaimana materi yang telah kita bahas tentang as-sawab wal iqab, ya. Jadi satu bentuk pendidikan terhadap putra-putri kita itu tentang as-sawab wal iqab, tentang reward and punishment itu yang kemudian di acara rihlah itu bisa kemudian kita sematkan di situ, ya. Nah, tentunya nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa mengantarkan putra-putri kita kepada untuk penilaian atau untuk mentarbiyah putra-putri kita dari sisi as-sawab wal iqab. Nah, yang berikutnya macam-macam rihlah, ya. Rihlah itu bentuknya macam-macam tentunya. Yang pertama, rihlah yang sifatnya tarfihiyah. Tarfihiyah itu ya yang refreshing begitu, ya. Refreshing, maka bisa jadi perginya ya ke tempat yang enjoy, yang santai-santai kayak di perkebunan mungkin, ya, atau mungkin di laut dan sebagainya. Ada satu rihlah lagi atau jalan-jalan lagi yang bentuknya itu sakofiyah begitu. Sakofiyah itu yang misalkan ketika bahasa kita itu study tour begitu, ya. Bisa jadi ke jalan-jalan tapi ke peninggalan itu museum begitu, ya. Ke museum atau tempat-tempat bersejarah begitu, ya. Nah, ini sifatnya sakofiyah. Jadi ada dua hal, ada yang sifatnya tarfihiyah yang memang untuk refreshing, ada yang sifatnya kemudian ada studinya di situ atau yang sering kita sebut dengan study tour. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang berbahagia, kita mempersiapkan rihlah tersebut, kita mempersiapkan jalan-jalan tersebut, ya, agar kemudian itu menjadi hal yang sangat bermanfaat, ya, bukan hanya yang sekedar jalan-jalan saja. Makanya kemudian harus ada beberapa persiapan, baik persiapan sebelum acara tersebut atau bisa jadi persiapan untuk pas di tengah-tengahnya atau acaranya, atau bisa jadi adalah kemudian bagaimana di endingnya dari acara tersebut. Maka yang pertama dari sebelum kegiatan itu dimulai, yang jelas harus kita tentukan mana tempat yang mau dituju. Jangan asal yang penting jalan yuk, nggak tahu arahnya kemana gitu, ya, sampainya mana gitu. Yang penting jalan enggak. Tapi tentukan kalau mau ke pantai misalkan pantai mana gitu, ya. Mau ke perkebunan teh yang mana misalkan, jelas sudah ditentukan. Kemudian ada satu syiar atau satu syiar itu, ya. Yang mau kemudian kita jadikan istilahnya, ya, semboyan di hari itu. Misalkan dengan rihlah itu ingin kemudian kita tadi melatih kesabaran, maka dengan sabar itu yang kemudian sering diulang gitu, ya. Yang jangan sampai kemudian ya tanpa makna tadi, tapi harus ada kemudian dari acara itu apa yang kemudian ingin kemudian kita nanti hasilkan bersama. Misalkan mau melatih kesabaran, misalkan mau melatih isar, ya, mendahulukan saudaranya, monggo saja. Kemudian sebelum itu ada beberapa perjanjian tentunya, diantaranya juga mamnu'ul ghadab, ya, dilarang semua peserta itu untuk marah misalkan. Nah, ini juga dibuat kesepakatan sebelum acara. Yang berikutnya juga misalkan transportasi yang mau kita sepakati, misalkan mau kesananya pakai motor bareng-bareng atau bisa jadi pakai mobil, ya, bareng-bareng. Nah, monggo, jadi disepakati terus tanya apa, ya. Kemudian sarana ketika sampai di tempat tadi mau apa, misalkan mau main, misalkan ada permainannya atau gamenya, atau mau hal yang lainnya, ya, monggo. Misalkan kalau nggak main misalkan masak bareng gitu kan di tempat yang kebun tadi, atau mau ngapain, nah itu kan jelas gitu. Kemudian asna rihlah, jadi di pas sampai di lokasi juga ada beberapa agenda tentunya, bukan kita hanya sekedar melepas penat kita saja,
ya. Tapi ada ya, ketika memulai berangkat dari rumah pun itu sudah jelas dimulai dengan doa ya, doa perjalanan. Kemudian kita tetap mengedepankan keceriaan ya, karena suasana kan ceria, suasana mawarihlah begitu ya, yang tetap senang, suasananya senang ya. Kemudian juga tetap menjaga kesopanan begitu. Ini harus kita kedepankan. Kemudian yang berikutnya, ikut serta semua keluarga itu. Jadi dari yang paling kecil misalkan ya, kemudian dari kakaknya, kemudian sama yang paling gede, semuanya, bapaknya, ibunya ya, ikut semuanya. Kalau sudah disepakati nanti misalkan mau main bareng ya sudah, berarti main bareng itu ikut semuanya, ikut main. Kalau acaranya mungkin mau masak bareng di tempat terbuka, monggo, berarti kemudian semuanya ikut membantu begitu ya. Nah ini karena pinginnya kemudian akan terbentuk tadi kedekatan diantaranya, kemudian keakraban satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian tetap menghadirkan tadi yang sudah diagendakan, syiar tadi, misalkan tentang kesabaran, misalkan tentang kebersamaannya, misalkan tentang ta'awunnya atau saling menolongnya, monggo yang kemudian mau dikedepankan pas acara itu seperti apa. Kemudian yang terakhir ditutup dengan doa tentunya, baik doa kayak kita menutup majelis tersebut atau mungkin pas pulangnya juga kembali ditutup dengan doa dalam perjalanan. Jadi nuansa tarbiyahnya, pendidikannya tetap kemudian ada walaupun acaranya acara jalan-jalan. Kemudian setelahnya, jadi setelah selesai acara ternyata juga tidak selesai begitu saja, tapi yang pertama adalah pastikan ada waktu istirahat yang cukup. Misalkan kalau jalan-jalannya hari Ahad begitu ya, ya jangan sampai kemudian pulangnya terlalu larut malam gitu kan. Sementara hari Seninnya mau aktivitas biasa, mau aktivitas misalkan sekolah, mau aktivitas yang orang tuanya juga kerja, pastikan ada space itu untuk istirahat cukup. Misalkan ya paling malam-malamnya Isya sudah nyampe rumah begitu ya. Nah ini juga ada perkiraan estimasi waktu yang kemudian cukup. Kemudian dievaluasi ya, dievaluasi dari kegiatan itu kira-kira apa, pelajaran apa yang bisa diambil, manfaatnya apa, terus kekurangan-kekurangan dari persiapan yang belum persiapan yang misalkan sudah diamanahkan kepada anak yang besar nanti untuk mempersiapkan makanan misalkan, ternyata persiapannya kurang sempurna ya. Ada yang si bapak misalkan tugasnya nanti untuk mempersiapkan tempatnya di sana, artinya mungkin harus bawa tikar dan sebagainya. Ini juga belum. Nah ini kemudian dievaluasi. Jadi latihan juga mengorganisir kegiatan. Ternyata si anak itu perlu dari awal sudah diajari dengan yang seperti itu. Kemudian ditutup di evaluasi itu manfaatnya. Kenapa kemudian perlu mengadakan yang seperti ini? Ayah bunda yang berbahagia, jadi dengan begitu pentingnya kegiatan itu, yang pertama maka bahwa ya idealnya ternyata di sini disebutkan dalam kitab ini, minimal kalau bagus sekali kalau itu bisa teragendakan ya dalam 1 bulan sekali. Ya, jadi dengan pentingnya rihlah tersebut, dengan pentingnya jalan-jalan tersebut, ayah bunda, maka minimal kalau di sini disebutkan ya kurang lebih adalah sebulan sekali ya. Ada sebulan sekali yang itu agenda keluarga keluar ya, dan itu agendanya agenda yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang berikutnya disarankan sebisa mungkin bahwa arihlah fi ghairi waqtil ijazah ya. Jadi sebisa mungkin tidak dalam yang libur-libur yang umum yang ramai itu ya. Kan biasanya ada tuh libur akhir tahun atau libur pas liburan sekolah begitu ya. Kalau yang bulanan itu ya cari yang kemudian hari-hari weekend biasa saja, tidak terlalu ramai ya. Kalau yang kayak libur nasional itu kan atau long weekend itu kan biasanya ramai banget. Itu yang sebisa mungkin karena ini ada unsur-unsur, ada pendekatan-pendekatan tarbiyah atau pendidikan yang ingin kita sematkan juga,
cari jangan tempat yang terlalu ramai banget juga, ini sangat disarankan seperti itu ya. Begitu juga ada kalanya juga rihlah barangkali tidak hanya keluarga inti itu kan hanya bapak ibu kemudian anak-anak gitu, tapi disarankan ada satu waktu yang itu kemudian itu untuk keluarga besar. Keluarga besar itu yang ngajak buliknya anak-anak atau budenya anak-anak ya, atau pamannya atau budenya, monggo. Jadi kadang-kadang perlu, apalagi mereka juga kadang-kadang sudah punya anak, ada waktu-waktu, ada kesempatan itu untuk menjalin silaturahim, ada kesempatan untuk mendekatkan keluarga besar. Nah ini ternyata sangat-sangat luar biasa manfaatnya. Ayah bunda yang berbahagia, mudah-mudahan ini menjadi agenda, salah satu agenda di tengah-tengah keluarga besar kita, atau satu agenda yang kemudian dinamakan dengan rihlah atau refreshing. Baik, ayah bunda yang berbahagia, itu tadi terkait dengan rihlah atau refreshing atau jalan-jalan bahasa kita ya. Yang berikutnya ada satu juga pembahasan, insya Allah kita bahas bersama di bab ini terkait dengan judulnya adalah Ibnuka wa Dzaka, tentang kecerdasan anak ya. Tentang kecerdasan ini satu hal yang kemudian harus menjadi perhatian kita semuanya, walaupun juga disebutkan di sini bahwa kecerdasan itu satu hal yang fitri sifatnya, fitrah, punya bahwa anak punya kecerdasan seperti ini seperti itu. Begitu juga secara genetika. Secara genetika itu juga kecerdasan anak kadang-kadang dipengaruhi oleh kecerdasan orang tuanya. Bahwa alam benar apa enggaknya yang pernah saya dengarkan dari teman-teman yang di kesehatan, biasanya kecerdasan ibu itu pengaruhnya lebih tinggi terhadap kecerdasan anak. Ya, makanya saya pernah diceritain ada orang dokter gitu ya. Beliau dokter tampan begitu ya. Nyari istri itu nyun sewu, bukan karena cantiknya, bukan karena apanya ya. Justru dicari yang paling cerdas ketika teman kuliahnya. Walaupun nyun sewu ya, ternyata yang didapatin yang paling cerdas bukan yang cantik, bukan yang biasa-biasa saja secara wajahnya. Tapi karena beliau pingin mendapatkan keturunan yang kemudian keturunannya adalah keturunan yang cerdas-cerdas. Jadi itu ada sisi keturunan ada. Nah, tapi Bapak Ibu yang berbahagia, ayah bunda yang berbahagia, perlu yang kemudian menjadi perhatian kita. Kalau keturunan kan kita sudah tidak bisa apa istilahnya. Kalau dari genetika kan kita sudah tidak bisa milih lagi, itu udah pasangan kita dan itu sudah menjadi anak-anak kita. Nah, ada satu faktor lain yang itu kemudian akan mempengaruhi kecerdasan anak juga. Di antaranya adalah tentunya masalah makanan yang itu sudah terbahas di pertemuan kemarin ya sama Bu Asih, tentunya itu juga ternyata akan menjadi faktor kecerdasan seseorang. Kita ingat pernah ada satu cerita yang sangat luar biasa begitu ya. Eh, Ceritanya Abdullah ibnul Mubarak, seorang ulama yang sangat luar biasa terkenal, Abdullah ibnul Mubarak itu. Nah, ternyata eh, bapaknya Abdullah ini yang Al-Mubarak tadi itu hanya penjaga kebun anggur gitu ya. Konon ceritanya si penjaga kebun anggur Al-Mubarak ini ya pada suatu hari pernah dimintai tolong sama majikannya, wahai Mubarak, petikkan kepada saya anggur yang paling enak, yang paling manis. Karena itu untuk suguhan ada tamu istimewa. Ternyata dipetikkan sama Al Mubarak anggurnya itu yang asem begitu, nggak yang manis. Majikannya kemudian komplain, Mubarak ini kok anggurnya ini, coba dicarikan yang lebih enak lagi. Ternyata kemudian yang disuguhkan juga anggur yang tidak enak-enak banget begitu ya. Akhirnya kemudian ditanya sama sang majikan, wahai Mubarak, kenapa Anda sudah bertahun-tahun kerja di kebun anggur kami dan tidak tahu mana anggur yang enak dan mana anggur yang tidak enak? Ya, mana anggur yang asam dan mana anggur yang manis? Kemudian dijawab sama Al-Mubarak, wahai Tuan, bahwa saya bekerja di tempat panjenengan untuk menjaga anggur panjenengan, bukan untuk mencicipi atau bukan untuk memakan anggur-anggur panjenengan. Maka saya tidak tahu mana anggur yang enak dan mana anggur yang tidak enak. Dari situ kemudian
wah ini orang jujur banget, ini orang yang menjaga amanah, ini orang yang menjaga makanannya. Dari situ ternyata kemudian Al-Mubarak tadi mendapatkan satu hadiah yang istimewa, yaitu dinikahkan dengan anak majikannya, dan dari situlah lahir satu keturunan yang dinamakan dengan Abdullah, dan kemudian terkenal menjadi seorang ulama besar, Abdullah ibnul Mubarak. Ceritanya seperti itu. Itu faktor makanan ternyata sangat berpengaruh kepada kecerdasan anak. Ya, Abdullah Al-Mubarak itu menjadi anak yang cerdas, menjadi orang yang luar biasa terkenalnya, di antaranya karena faktor keturunan ayahnya yang menjaga sisi makanan-makanan yang halal dan thayyiban. Yang kedua adalah faktor lingkungan, faktor situasi, kondisi. Ini juga ternyata dapat mempengaruhi kecerdasan anak. Ya. Dan yang terpenting ayah bunda, jadi kecerdasan anak itu kurang lebih kalau di sini disebutkan dari umur-umur belia sampai dengan umur 20 tahun itu yang kemudian sangat-sangat menjadi perhatian kita. Katanya di batas 20 tahun itulah, kalau sudah 20 tahun kecerdasan tidak bisa kemudian dikembangkan dengan maksimal. Tapi kecerdasan yang bisa dikembangkan, diasah dengan maksimal adalah anak-anak yang di bawah 20 tahun. Dan itu menjadi PR kita semuanya. Kenapa kecerdasan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama? Ya, kita ketahui bersama begitu ya. Kalau anak-anak cerdas itu juga disebutkan di sini, itu kan biasanya akan gampang sekali menangkap dan gampang sekali memahami dari apa yang dia dapatkan. Ya. Kalau di sekolah ya berarti gampang menangkap pelajaran, gampang memahami pelajaran. Ya. Kalau mungkin di rumahnya dikasih wejangan juga dia akan gampang menangkap itu, juga akan gampang memahami perintah dari orang tuanya. Anak-anak yang cerdas diantaranya juga dia akan cepat dalam pembelajarannya. Ya. Misalkan dikasih contoh, dikasih pengertian, langsung paham, langsung kemudian cepat dia meresponnya. Itulah anak-anak yang cerdas. Ya. Kemudian anak-anak yang cerdas biasanya lebih bisa menghadapi problematika, ya, dan kemudian ya kira-kira solusinya apa itu dia tahu, dibanding dengan anak-anak yang nyun sewu kecerdasannya itu biasa-biasa saja. Itu biasanya wah mama ini harus gimana, ibu ini harus gimana, bunda ini harus gimana gitu. Tapi biasanya anak-anak yang cerdas dia lebih bisa untuk mencari solusi permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, ya. Nah kemudian juga eh, anak-anak yang cerdas itu kadang-kadang ketika ada satu permasalahan dengan permasalahan yang lain, dia bisa menghubungkan, bisa mengkorelasikan, ya, satu permasalahan ini dengan permasalahan ini. Oh, ini ada korelasinya. Ini berhubungan ini. Itu anak yang cerdas yang bisa menghubungkan satu permasalahan dengan permasalahan yang lain, ya. Begitu juga bahwa anak-anak yang cerdas yang kadang-kadang, misalkan anak-anak itu kan sering punya keinginan begitu ya. Keinginan ini, keinginan itu, atau cita-cita ini, cita-cita itu. Ternyata buat anak-anak yang cerdas ketika sudah punya keinginan, sudah punya cita-cita, maka seringnya ya anak-anak cerdas itu kemudian kira-kira punya plannya, punya langkahnya, punya khutuatnya, punya cara-caranya. Oh, saya ingin itu, maka saya harus seperti ini, ya. Saya ingin kemudian punya misalkan barang tertentu, yang anak putri mungkin punya boneka. Oh, maka saya mau nabung biar nanti bisa beli boneka dan sebagainya. Itu anak-anak cerdas yang seperti itu. Ya. Kemudian juga anak-anak cerdas itu biasanya pandangannya ke depan, jauh. Artinya gini, kalau saya seperti ini nanti kira-kira mama marah enggak ya, ibu marah apa enggak. Jadi ada kira-kira sebab akibat yang dia bisa memikirkan itu, walaupun anak kecil, kalau anak-anak yang cerdas seperti itu. Begitu juga biasanya lebih melejit dari sisi pikirannya, ya, dari sisi pikirannya. Ini anak-anak yang cerdas gitu ya. Kemudian juga anak-anak yang cerdas lebih percaya diri, ya, dibanding dengan Nyun Sewu yang kecerdasannya biasa-biasa saja, jauh lebih biasanya lebih percaya diri kalau anaknya itu lebih lebih cerdas. Kemudiannya yang berikutnya adalah bisa perhatian terhadap banyak hal, ya, terhadap banyak hal. Kalau anak-anak yang biasa kan suruh konsentrasi satu hal saja kadang-kadang eh, agak lambat begitu ya. Tapi kalau anak cerdas suruh konsentrasi, misalkan konsentrasi ke eh,
masalah bacaan bisa, konsentrasi masalah hitung-hitungan bisa, ya, konsentrasi masalah ngajinya bisa. Jadi gampang gitu ya anak-anak cerdas. Nah, maka dari itu ayah bunda yang berbahagia, karena ini menjadi hal yang punya keistimewaan-keistimewaan buat anak-anak yang cerdas. Alangkah indahnya kalau kemudian kita bisa membersamai putra-putri kita, mengantarkan putra-putri kita di samping sisi keturunan tadi, ya, di samping dari fitrah anak tersebut, maka dampingilah agar putra-putri kita agar menjadi putra-putri yang lebih lebih cerdas, ya, lebih cerdas. Eh, Salah satunya diantaranya adalah yang pengalaman saya khususnya dengan pendekatan Al-Quran itu lebih mencerdaskan putra-putri kita. Ya, ada beberapa pengalaman yang nyun sewu begitu ya. Di rumah Quran di tempat kami itu ada yang awal-awal masuk itu luar biasa. Kadang-kadang untuk diberi penjelasan itu butuh berkali-kali sampai dia memahami. Tapi dengan ketekunan dia mau belajar Al-Quran, mau menghafal Al-Quran, itu lambat laun ternyata berubah. Dia menjadi cepat menangkap dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Artinya, ya, ini menjadi indikasi kecerdasan itu diantaranya kemudian bisa dibangun dengan permasalahan Al-Quran itu. Ya. Sisi Al-Quran kalau kemudian diselesaikan sedini mungkin buat anak-anak kita, maka insya Allah diantaranya yang akan menambah kecerdasan putra-putri kita. Yang di sini disebutkan ayah bunda yang berbahagia, dari beberapa hal yang kemudian bisa menambah kecerdasan anak, itu diantaranya yang pertama adalah dengan at-ta'lim tentunya. Dengan belajar, dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah, itu salah satu yang kemudian akan menambah kecerdasan anak. Maka alangkah luar biasanya ayah bunda yang sudah memilih satu tempat pembelajaran di tempat kami yang mudah-mudahan ini menjadi tempat terbaik yang bisa kemudian juga mengantarkan putra-putri kita menambah kecerdasan buat putra-putri kita semuanya. Kemudian kalau memang kadang-kadang dari sisi-sisi kesehatan yang perlu kemudian ada yang namanya al-ilaj at-tibbi, pengobatan secara secara medisnya seperti apa. Nah, ini bisa jadi ada begitu ya. Barangkali ada yang dia itu eh, susah untuk menerima eh, tadi pelajaran-pelajaran itu karena faktor-faktor kesehatan, yaitu harus kemudian diobati dari sisi kesehatannya, dari sisi medisnya. Yang berikutnya tentang taghdiyah tadi, ya, ya, tentang asupan-asupan gizi itu juga sangat-sangat mempengaruhi kecerdasan. Sudah tadi saya singgung di awal. Yang berikutnya tentang ar-riyadhah, tentang olahraga. Ya. Olahraga diantaranya juga yang bisa kemudian menambah kecerdasan anak. Makanya ada beberapa olahraga yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan diantaranya ada apa ya, yang sangat dianjurkan itu kan ada tiga hal itu ya. Eh, Memanah, kemudian berkuda sama berenang. Konon katanya memanah itu satu hal yang kemudian bisa membuat konsentrasi anak sangat-sangat luar biasa. Ya, kalau ada anak-anak yang susah itu untuk diajak konsentrasi, maka bisa ditreatment dengan memperbanyak latihan panahan. Katanya seperti itu. Oh alam. Ya. Nah, jelas di sini disebutkan bahwa riyadhah olahraga diantaranya adalah olahraga yang bisa mencerdaskan diantaranya itu yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah at-tasji' 'alal ibtikar wal ibtida. Jadi ada sugesti, ada penyemangat dari orang tua, ya, dari yang dilakukan oleh anak. Misalkan ketika anak ada gambar, ya, walaupun gambarnya itu belum sempurna, akan tetapi kita sudah mengacungi jempol. Oh, bagus gambarnya ya. Baik ini gambarnya ya. Mantap. Nanti tinggal ini lebih bagus lagi misalkan ditambah garis yang tepinya dan sebagainya. Itu tapi sudah ada kata-kata motivasi tersendiri, motivasi tersendiri. Baru kemudian ya ditambah kalaupun ada kekurangan-kekurangan tadi untuk menyempurnakannya. Jadi ada kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan atau kata-kata motivasi dari orang tua itu juga ternyata akan menambah kecerdasan.
Jangan sampai ketika anak sudah membuat karya sesuatu atau karya tertentu, malah kemudian tidak ada kata-kata semangat dari orang tuanya, malah kok seperti ini, wah ini jangan. Tapi justru kemudian disemangati. Misalkan tugasnya gambar gunung tapi masih datar. Oh, udah bagus ya, udah bisa gambar seperti ini. Cuman kalau gunung itu biasanya lebih tinggi. Nah, besok ya berarti ditinggiin lagi sedikit. Nah, itu adalah kalimat-kalimat motivasi yang insya Allah akan kemudian menambah kecerdasan. Ya, yang berikutnya adalah eh, tanmiyatu al-qudrat al-aqliyah, bagaimana juga sisi-sisi akalnya, sisi-sisi penalarannya juga monggo ya. Jadi bisa jadi dengan penalaran-penalaran tertentu kan, kadang-kadang dengan mungkin hitungan atau mungkin cara kan banyak ya, cara misalkan matematika model apa, jari atau apa gitu ya. Yang itu yang jelas yang sarana-sarana yang kemudian bisa menambah kecerdasan secara akliyahnya, ya monggo saja ya untuk digali, untuk diinikan kepada putra putri kita semuanya. Ayah bunda yang berbahagia, jadi yang berikutnya juga yang tidak kalah pentingnya adalah daurul ibadah, ya, pendekatan dari permasalahan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, Jelas gamblang di dalam Al-Qur'an bahwa perintah ketakwaan diantaranya karena ilmu-ilmu itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau kita berbicara takwa, maka ciri atau kemudian eh, ya bentuk orang-orang yang bertakwa pasti kemudian ibadah-ibadahnya baik, ibadah-ibadahnya maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada al-masjid wa dauruha, ya. Ada masjid dan peran-peran masjid itu seperti apa, ada harusnya kemudian itu kita ketahui bersama. Yang jelas ayah bunda yang berbahagia, bahwa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga menjadi faktor penting, jangan sampai kita sepelekan. Makanya eh, salah satu kecerdasan sahabat yang begitu terkenal itu kan karena diantaranya gitu ya, karena doa Rasulullah SAW. Siapa itu? Ibnu Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu kan orang yang didoakan atau anak-anak yang kemudian pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya. Ya Allah, cerdaskanlah si anak ini, Ibnu Abbas maksudnya, itu dalam permasalahan faqihu fiddin, dalam urusan agama, dalam urusan al-Islam itu semoga menjadi orang yang faqih, yang pintar betul. Begitu juga wa alimhu at-ta'wil, dan menjadi orang yang faham ya, yang alim tentang masalah takwil, tentang permasalahan tafsir. Makanya banyak sekali kemudian eh, para pakar-pakar tafsir yang merujuknya kepada kaul atau pendapatnya Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas lah orang yang sudah didoakan oleh Rasulullah SAW kecerdasannya terkait dengan pemahaman Al-Quran. Nah, ini tidak ada salahnya juga kan kemudian kita meniru Rasulullah SAW, senantiasa mendoakan putra-putri kita dengan Allahumma faqihhu atau Allahumma faqihha, Allahumma faqihhum kalau anak kita banyak ya. Allahumma faqihhum fiddin wa alimhu atau wa alimhum atau wa alimha at-ta'wil. Ini sangat-sangat luar biasa, insya Allah menambah kecerdasan putra-putri kita semuanya. Ayah bunda yang berbahagia, mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan terkait dengan permasalahan kecerdasan ini. Ya, ini baru beberapa hal ya. Yang jelas kita semuanya pasti mengimpikan punya putra-putri kita yang cerdas, punya putra-putri yang gampang kemudian menangkap pelajaran, ya, punya putra-putri yang ya kira-kira kalau dikasih masukan, dikasih sesuatu juga langsung respon gitu ya. Kan senang ya punya putra-putri yang seperti itu. Nah, ini ternyata bukan begitu saja muncul, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu kita stimulus bersama. Di antaranya tadi beberapa yang sudah kita sebutkan. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain
di waktu yang lain bisa kita perdalam lagi di bab ini. Demikian ayah bunda yang bisa kita sampaikan di Ahad pagi ini. Mudah-mudahan ada hikmah manfaat yang bisa kita ambil. Sekali lagi ini menjadi wasilah kita mudah-mudahan untuk sama-sama bertalabul ilmi ya, bertalabul ilmi menuntut ilmu, begitu juga yang kita pelajari adalah tidak lain tidak bukan mengantarkan putra-putri kita semuanya insyaallah, mendampingi putra-putri kita semuanya insyaallah menjadi putra-putri yang lebih baik lagi, yang soleh dan solehah. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair kepada Ustadz Abdul Hanif yang telah menyampaikan materinya. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat dan menjadikan sebuah ilmu baru dalam membersamai serta mendidik putra-putri kami. Yang selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Hanif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, ayah bunda yang berbahagia, untuk mengakhiri kegiatan di pagi hari ini, mari sejenak kita tundukkan hati-hati kita, kita ketengadahkan kedua tangan kita, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang menjadi harapan kita, cita-cita kita dipermudah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lantunkan doa, mari sama-sama kita lantunkan istighfar 3 kali bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an, min hamalatil Qur'an. Allahumma ij'alna waj'alhum mimman yastami'ul qawla wa yattabi'u ahsanah ya rabbal alamin. Allahumma zayyin akhlaqana bi khuluqil Qur'an. Allahumma zayyin akhlaqana bi khuluqil Qur'an ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan Ananda Solihah yang kami sayangi, demikianlah kajian Ahad pagi pada pekan ini, dan saya selaku MC atau pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah tutur kata ataupun sikap yang kurang mengenakan. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.